Pernahkah Anda melihat hal-hal seperti ini di lingkungan Anda? Ini aja loh nak, kalau yang itu kan buat cowok, kamu kan cewek. Cowok kok letoy? Hal ini merupakan beberapa contoh ketidakadilan yang sering terjadi dalam masyarakat. Ketidakadilan tersebut terjadi karena kesetaraan gender yang belum terpenuhi di dalam masyarakat, seperti normalisasi semua pekerjaan atau atribut yang tidak terpaut jenis kelamin atau gender. Gender, apa itu gender? Gender adalah pembedaan peran, atribut, sifat, sikap, dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Lalu, apa itu kesetaraan gender? Kesetaraan gender adalah tidak adanya perbedaan perlakuan, peran, atribut, sifat, dan sikap berdasarkan kondisi biologis atau jenis kelamin sehingga dianggap sama. Kesetaraan gender sekarang ini telah menjadi hal yang penting entah dalam negara atau kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena dengan adanya kesetaraan gender, maka diskriminasi dapat dikurangi, bahkan bisa dihapuskan. Berdasarkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Luwu Utara, diskriminasi yang dimaksud di sini yang pertama adalah stereotip. Sebuah pelabelan terhadap seseorang berdasarkan jenis kelamin yang berujung ketidakadilan. Seperti contohnya, perempuan harus terlihat feminim. Kalau tidak, berarti kamu bukan perempuan yang baik. Yang kedua adalah subordinasi atau penomorduaan. Laki-laki biasanya mendapat posisi yang pertama, dengan perempuan ada di nomor selanjutnya. Cowok duluan, cewek belakangan. Yang ketiga adalah marginalisasi atau peminggiran, di mana biasanya dalam memperoleh pekerjaan, laki-laki dianggap dominasi dan perempuan dianggap lebih baik menjadi ibu rumah tangga dan tidak perlu bekerja. Keempat adalah beban ganda. Contohnya, perempuan biasanya mengerjakan 90% pekerjaan rumah. Bahkan beberapa ada juga yang sambil bekerja di publik. Apabila tidak dibagi dengan rata pekerjaan rumah tersebut dengan partner, maka akan memberikan beban ganda. Capek. Alah, gitu aja capek. Dan yang terakhir adalah kekerasan. Seringkali perempuan mendapatkan kekerasan, entah di lingkungan kerja atau di masyarakat, karena dianggap lemah. Tetapi sebenarnya, kekerasan juga bisa didapatkan oleh laki-laki. Banyak sekali bukan diskriminasi yang terjadi apabila kesetaraan gender tidak ada. Beberapa hal yang sudah dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah dalam mengurangi hal tersebut, seperti pemberian edukasi tentang kesetaraan gender melalui sosialisasi, pamflet, dan media sosial. Kemudian lapangan pekerjaan yang tidak terbatas oleh gender, dan sebagainya. Meskipun begitu, diskriminasi masih tetap terjadi di masyarakat. Kesetaraan gender terwujud dari sikap tiap personal, di mana percaya dan meyakini bahwa tidak ada batasan berdasarkan jenis kelamin, serta diimplementasikan di kehidupan nyata. Sikap ini sebenarnya bisa dipupuk sejak dini mulai dari lingkup terkecil atau keluarga. Karena keluarga adalah lingkup pengalaman pertama dari anak mulai belajar dan berkembang. Dari sini bisa dibangun kebiasaan-kebiasaan terkait kesetaraan gender, sehingga nantinya akan menciptakan karakter yang baik terhadap anak. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh orang tua agar dapat menumbuhkan sikap tersebut, yaitu yang pertama, orang tua harus mengenal dan memahami konsep dari kesetaraan gender itu sendiri. Kemudian yang kedua, cobalah untuk tidak melabeli anak-anak dengan warna berdasarkan gender mereka, seperti contohnya, laki-laki dengan warna biru, perempuan dengan warna merah muda. Cobalah untuk menggunakan warna yang beragam, sehingga hal ini juga bisa melatih sisi kreativitas anak sejak dini. Selanjutnya, dalam pemberian atribut terhadap anak, berikan kebebasan memilih kepada mereka. Sebagai contoh, berikan 3 pilihan seperti boneka, mobil, dan buku mewarna. Kemudian biarkan mereka memilih apa yang mereka mau. Selain itu, orang tua juga bisa mengenalkan kesetaraan gender melalui kartun atau cerita. Contohnya, anak diajak untuk menonton film superhero yang dimana tokoh utamanya tidak tentang laki-laki saja, tapi juga perempuan. Di sini bisa diberikan penjelasan kepada anak bahwa semua orang bisa jadi pemimpin atau superhero tidak terbatas dengan gender tertentu. Kemudian dari pengendalian emosi. Jika anak menangis, terutama jika anak tersebut laki-laki, cobalah untuk tidak mengatakan, laki-laki itu tidak boleh menangis. Melainkan, cobalah untuk tenangkan dia terlebih dahulu dengan kata-kata seperti, "Hei, ada apa?" "Tidak apa-apa."
dan kemudian berikan penjelasan dengan baik setelah mendengar alasan atas perilaku mereka. Biasakan juga untuk mendengarkan pendapat anak atas pilihan yang telah mereka pilih atau sesuatu yang dibingungkan oleh mereka. Orang tua juga bisa mengajak anak melakukan pekerjaan atau hobi yang beragam, yang dimana bisa berkebalikan dengan jenis kelamin anak, seperti anak perempuan diajak oleh sang ayah dalam pekerjaan montir, atau anak laki-laki yang membantu ibu dalam berbelanja dan mencuci piring. Dari hal-hal tersebut, anak-anak bisa semakin meyakini bahwa peran perempuan dan laki-laki adalah sama. Kebiasaan-kebiasaan kecil tersebut dapat ditanamkan kepada anak sedari dini, sehingga dapat menumbuhkan karakteristik ke arah kesetaraan gender. Nantinya, anak akan memiliki ketahanan stereotip ke depannya di masyarakat, sehingga lingkup kesetaraan gender dan bebas akan bisa terwujud ke depannya.